Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 645 Keinginan Zhou Tai untuk mati. Setelah tindakan Zhou Tai, dia tertawa liar. Wajah Ji Fei tenang dan tidak terganggu. Tubuh Zhou Tai telah bangkit kembali, dan batu bata yang baru saja diinjak di belakangnya sepertinya tertarik oleh magnet, membentuk jaring besar di belakang Zhou Tai. Setiap kali Zhou Tai melangkah maju, jaring di belakangnya menjadi lebih kuat dan aura pembunuhnya menjadi lebih dingin. Ji Fei, bergeraklah, Zhou Tai meraung, dan puing-puing di belakangnya melesat ke arah Ji Fei seperti anak panah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Ji Fei membanting kakinya ke tanah dan dengan cepat melompat ke kiri. Melihat serangan itu telah kehilangan sasarannya, Zhou Tai melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan kerikil yang telah ditembakkan sepertinya terangkat oleh badai, berkumpul kembali di udara, dan ditembakkan ke arah Ji Fei lagi. Ji Fei tidak bisa mengelak dari tubuhnya di udara, jadi dia hanya bisa menarik napas secara tiba-tiba, mengerahkan kekuatan di pinggangnya, dan mempercepat untuk berguling ke kanan. Kerikil itu menggesek punggungnya, meninggalkan beberapa bekas di pakaiannya, seolah-olah dia telah dicengkeram oleh cakar elang. Tangan kiri Zhou Tai telah diayunkan lagi. Tampak jauh, kerikil yang kehilangan momentum serangannya sekali lagi didorong oleh nafas, berkumpul kembali, dan melilit Ji Fei seperti jaring besar. Tubuh Ji Fei jatuh ke tanah dengan cepat, dan kerikil sudah mengenai kepalanya. Ji Fei, hati-hati, Seng Lingyun dan An Qier berteriak bersamaan saat mereka melihat ini. Ji Fei membungkuk dengan cepat, dan kerikil menyapu kepalanya. Meskipun dia menghindar, tubuh Ji Fei kelelahan karena dia terus-menerus menghindar, dan dia terlihat sangat malu. Zhou Tai, yang selalu tenang dan tenang, tiba-tiba tertawa. Ji Fei, kamu telah tertipu. Dengan teriakan tersebut, kerikil yang semula seperti jaring dengan cepat berkumpul, seolah-olah seperti kepalan tangan, saat membentuk bentuk bola terkompresi, tiba-tiba meledak dengan keras. Di bawah aliran udara yang kuat, kerikil melesat ke arah tubuh Ji Fei seperti tetesan air hujan. Jumlah besar, sangat cepat, jika dia tertembak, tubuh Ji Fei akan berlubang dan menjadi jendela layar. Zhou Tai merasa lega. Wajahnya penuh kelegaan dan kebanggaan, dia yakin akan menang. Ji Fei, jangan khawatir. Aku akan membiarkan keluarga Zhou merawat istrimu dengan baik. Arogan, mendominasi, bangga, seolah-olah dia melihat Ji Fei sekarat, jatuh ke tanah dan memohon belas kasihan. Menurutku kamu sebaiknya santai saja, kamu dan putramu bisa bersatu kembali. Suara polos Ji Fei terdengar di telinga Zhou Tai. Zhou Tai terkejut, dan ketika dia melihat sekeliling, dia melihat tangan Ji Fei mencengkeram tenggorokannya seperti kilat. Dia ingin menoleh untuk menghindarinya, tapi sudah terlambat. Bang, jari Ji Fei yang terbuka seperti penjepit di lehernya. Ji Fei, kamu, rasa tercekik yang kuat membuat Zhou Tai tidak dapat mengeluarkan suara apapun dari belakang. Bang, tinju tangan Ji Fei yang lain telah memukul perutnya dengan keras. Zhou Tai tiba-tiba merasa tubuhnya seperti terbalik, hati dan kandung empedunya sakit seolah-olah hancur berkeping-keping. Pupil matanya langsung membesar, dan darah melonjak di dadanya. Darah yang mencapai tenggorokannya dengan paksa dijepit kembali oleh tangan Ji Fei yang lain. Hal ini membuat Zhou Tai merasa seluruh perutnya akan meledak. Saat berikutnya, ayam lemah, begitu Ji Fei selesai berbicara, terdengar ledakan dan Zhou Tai terlempar ke tanah seperti anjing mati. Ji Fei melepaskan tangannya, dan tenggorokan Zhou Tai menjadi jernih. Dia segera membuka mulutnya untuk menarik napas panjang,
tetapi darah yang dia tahan muncrat satu demi satu, membuatnya sengsara. Wow, suara kerikil yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah seperti tepuk tangan meriah, merayakan muntah darah Zhou Tai. Ketika sampai ke telinga Zhou Tai, dia merasa seolah-olah hatinya telah dipukul dengan keras, dengan kemarahan dan keengganan di wajahnya. Namun tidak ada yang dapat Anda lakukan, Batuk 2 kali berturut-turut, puff, darah muncrat lagi. Tubuh Zhou Tai terasa seperti dilubangi saat ini, seluruh tubuhnya sakit dan lemah, seolah-olah hancur. Namun, yang lebih menyakitkan daripada tubuh adalah rasa sakit karena putus asa di hati. Dia telah menjadi orang yang tidak berguna. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan sakit yang parah di sekujur tubuhnya, tidak mampu mengumpulkan kekuatan sama sekali. Dengan tangan gemetar, aku menopang tanah, mengertakkan gigi dan mencoba untuk bangkit. Pertama dia berdiri dengan tangan, lalu berlutut, butuh beberapa menit sebelum akhirnya dia berdiri sedikit demi sedikit. Meskipun dia mengertakkan gigi dan mencoba untuk berdiri teguh, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang sedikit. Kakinya gemetar, dia menatap Ji Fei, mengumpulkan kekuatannya dan berteriak, "Ayo, bunuh aku." Suaranya nyaring, tapi penuh dengan kesedihan. Dia tahu betul bahwa dia telah menjadi orang yang tidak berguna. Memikirkan Lu Guxiang menjadi orang yang tidak berguna hari ini, diremehkan oleh dirinya sendiri sebagai pemborosan. Jika dia kembali sebagai orang yang tidak berguna, dia juga akan diturunkan menjadi seekor anjing. Dibandingkan dengan Lu Guxiang, dia telah menyinggung banyak orang karena kekuatan dan kejayaannya di masa lalu. Biarpun kamu tidak mati, akibatnya akan lebih buruk dari kematian. Jadi, dia ingin mati, terutama ketika dia memikirkan jimat hidup dan mati Tao Ling Su. Dia sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Tao Ling Su saat itu. Dia sudah tahu bahwa dia akan mati hari ini. Karena kamu tidak bisa bertahan, maka matilah dengan marah seperti yang dia katakan. Cara terbaik untuk mati dalam kemarahan adalah dengan membiarkan Ji Fei membunuhnya. Tidak perlu malu, masih berani. Oh, Ji Fei terkekeh, dengan penuh penghinaan, "Aku tidak akan membunuhmu." "Mengapa?" Zhou Tai bertanya dengan marah. "Karena aku tidak membunuh orang." "Tidak ada pembunuhan? Bagaimana dengan orang mati di keluarga Zhou kita? Siapa yang membunuh mereka?" "Aku membunuhnya." Qi Yuan keluar. "Siapa kamu?" Zhou Tai bertanya dengan marah. "Tukang jagal babi profesional Kakak Ji." Engah, Ji Fei merasa geli. Zhou Tai sebenarnya disebut babi. Puff, Zhou Tai sangat marah, hingga dia muntah darah. Lu Xinan, orang dari keluarga Zhou yang dibunuh, sebenarnya disebut babi. Pembuluh darah muncul di dahinya. "Kamu, datang dan bunuh aku." Qi Yuan berkata sambil tersenyum bercanda. "Saya hanya membunuh babi. Apakah Anda mengakui bahwa Anda adalah babi?" Zhou Tai memejamkan matanya 2 kali. "Aku babi? Datang dan bunuh aku dan kamu bisa membalaskan dendam orang tuamu." Matanya tajam dan penuh tekad. Pada saat ini, dia tampak tidak takut dan tidak takut mati sama sekali. Bahkan di "Carilah Kematian", Ji Fei terkejut. Zhou Tianfang sangat takut mati. Mengapa Zhou Tai sangat ingin mati? Bahkan jika seni bela dirinya dinonaktifkan, dia lebih baik membiarkan orang-orang dari Sekte Merah membalaskan dendamnya jika dia masih hidup. Rasa ingin tahu muncul di mata dan pertanyaan muncul di hati. Qi Yuan memandang Ji Fei. Dia sudah membuat niat membunuh. "Jika kamu ingin mati, biarkan dia melakukannya." Namun, Qi Yuan meminta nasihat Ji Fei. Ji Fei mencibir, "Terlalu banyak babi yang dibunuh hari ini. Kami tidak akan membunuh lagi." "Zhou Tai,
Saya sangat kecewa karena saya tidak melakukan apapun pada diri saya sendiri. Jifei, apakah kamu tidak ingin membunuhku? Datang dan bunuh aku. Suara Zhou Tai sudah menunjukkan semacam permohonan. Hal ini membuat Jifei semakin penasaran. Tulang yang buruk. Qi Yuan mengumpat dengan marah dan hendak mengambil tindakan. Jifei bertahan. Aku ingin melihatmu menderita hidup-hidup. Zhou Tai hanya ingin mati sekarang. Kemarahan di hatinya seperti gunung berapi yang tertekan, dan bisa meledak sepenuhnya selama dia terbunuh. Jifei, keluarga Zhou kami membunuh orang tuamu. Tidakkah kamu ingin membalaskan dendam orang tuamu? Zhou Tai berteriak dengan liar. Jifei mencibir. Bukankah aku sudah menggunakan begitu banyak orang dari keluarga Zhou-mu untuk memberi penghormatan? Ah! Zhou Tai berteriak dalam kesedihan dan kemarahan seolah-olah ada garam yang dioleskan ke lukanya. Zhou Tai, kembalilah dan alami kehidupan yang indah. Saya yakin akan ada banyak orang dari Sekte Merah yang menunggumu. Jifei, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Zhou Tai berteriak dengan malu dan berlari langsung menuju pintu Villa Zhou. Qi Yuan mengerutkan bibirnya. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak ingin bunuh diri? Begitu dia selesai berbicara, bang, suara kepalanya membentur kusen pintu terdengar, dan kepala Zhou Tai langsung terasa seperti semangka yang meledak, otaknya meledak, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Jifei memandang Zhou Tai, ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Mengapa kamu begitu ingin mati? Buat dia merasa tidak bisa dimengerti. Berbalik, An Yanping dan yang lainnya memandangnya, dengan kegembiraan dan kelegaan di wajah mereka. Seng Lingyun bahkan berlari menghampiri. Jifei, kamu baik-baik saja. Dia ingin melemparkan dirinya ke pelukan Jifei, tapi dia berdiri di sana dengan kaku. Air mata mengalir di wajahnya, dan ada bekas gigitan putih di bibir merahnya. Dia jelas sangat gugup sekarang. Ketika dia baru saja melihat Jifei dikejar dan dipukuli oleh Zhou Tai, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Meskipun Jifei tidak memiliki nada yang baik terhadapnya, dan bahkan penuh kebencian. Namun di dalam hatinya, dia sudah menganggap Jifei sebagai suaminya. Jifei sangat terharu dan sedikit mengangguk, tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tidakkah menurutmu reaksi terakhir Zhou Tai aneh? Seorang Yanping bertanya dengan tenang. Jifei berhenti dan berkata, sungguh aneh. Wow, klik, tiba-tiba mayat Zhou Tai mengeluarkan suara. Jifei dan yang lainnya melihat dengan cepat dan tercengang. Zhou Tai perlahan berdiri dari tanah, sebaliknya tubuhnya berdiri. Kepalanya masih retak, bahkan bisa dikatakan mayat tanpa kepala. Ah! Seng Lingyun menjerit dan melemparkan dirinya ke pelukan Jifei, begitu ketakutan hingga dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Angel memeluk lengan An Lao dan menutup matanya erat-erat. Qi Yuan juga ketakutan dan segera mundur. Jifei memandangi tubuh Zhou Tai yang berdiri. Ternyata dia ingin menipu tubuh itu dengan amarah. Bab 646 apa ini? Didorong oleh rasa takut, Seng Lingyun memeluk Jifei lebih erat dengan kedua tangannya. Mayat palsu, bukankah ini dimaksudkan untuk menakuti orang sampai mati? Datang, Jifei mengangkat tangannya dan menepuk Seng Lingyun dan berkata. Seng Lingyun memeluknya lebih erat dan menangis dengan keras. Kakiku tidak bisa digunakan. Jifei, sungguh orang yang sakit, kakiku tidak berfungsi dengan baik saat ini benar-benar jebakan. Dia mengangkat tangannya dan dengan kasar mengambil Seng Lingyun, lalu melemparkannya ke Qi Yuan, jaga itu. Jifei sudah berjalan menuju tubuh Zhou Tai. Otak Zhou Tai hancur saat ini, tetapi fitur wajahnya masih ada. Matanya lurus saat ini, menatap Jifei,
dan kakinya berjalan ke arah Ji Fei dengan sangat mekanis. Tidak ada perasaan, penuh ketidakpedulian. Ketika Ji Fei melihat penampilan Zhou Tai, niat membunuh muncul di wajahnya. Boom, dia mengangkat kakinya dan menendang dada Zhou Tai. Bang, dengan suara yang tumpul, Ji Fei merasakan kakinya mati rasa dan tubuhnya terguncang kembali. Zhou Tai hanya berhenti dan terus berjalan ke arahnya. Mendesis, Ji Fei menghela nafas. Tendangan tadi, jika itu orang hidup, dia bisa menembus tubuh. Jika berubah menjadi zombie, itu akan menjadi sangat kuat. Mungkinkah ini yang menjadi penopang kebencian di tubuhnya? Dibandingkan dengan berbagai pemikiran Ji Fei, mata Zhou Tai kusam dan mulutnya menyeringai. Baru saja Ji Fei menendangnya, dan materi otak yang meledak menetes ke mulutnya yang terbuka. Dia bahkan tidak menyadarinya, dan dia terus berjalan menuju Ji Fei tanpa perasaan apapun. Ah! Seng Lingyun berteriak saat melihat adegan ini. Diam! Siapa yang kamu panggil Huner? Ji Fei meraung dengan marah. Seng Lingyun sangat ketakutan sehingga dia segera tutup mulut. Tuan An memandang Yu Ping dan orang lain di sampingnya. Lakukan. Yu Ping dan yang lainnya segera mengangkat senjatanya, menunjuk ke tubuh Zhou Tai, dan menarik pelatuknya. Bang bang bang, serangkaian suara benturan terdengar, dan tubuh Zhou Tai terkena lebih dari selusin titik putih, dan tubuhnya hanya berhenti beberapa kali. Dia masih terus berjalan ke depan tanpa perasaan apapun. Sebaliknya, ada sedikit senyuman ganas di wajahnya. Dengan darah di sudut mulutnya, itu menjadi lebih ganas. Mendesis, Antua dan yang lainnya menarik napas, dengan ketakutan di mata mereka. Raja Naga, gunakan air kencing anak laki-laki. Qi Yuan tiba-tiba berteriak, urin anak. Banyak orang langsung teringat pada cara menangkap hantu di film tersebut. Mungkinkah? Namun, pemandangannya sunyi dan tidak ada yang menggedor. Karena tidak ada yang memilikinya, Ji Fei berbalik dan memutar matanya ke arah Qi Yuan. Apakah kamu punya? Qi Yuan dengan cepat menutup mulutnya dan menunjuk ke arah Ji Fei dengan mata bertanya-tanya. Apakah kamu tidak memilikinya? Di masa lalu, mereka menjalani kehidupan menjilat darah, dan Qi Yuan sendiri sudah tidak perawan lagi. Tapi Ji Fei adalah satu-satunya pria di antara mereka yang belum pernah menyentuh seorang wanita, bukan? Karena itu, Qi Yuan mengingatkannya, hasilnya sekarang. Qi Yuan berharap dia bisa memberi dirinya seteguk. Hati Ji Fei juga penuh dengan lari alpaka. Jika dia bisa melakukan ini sebelum kemarin, dia pasti bisa melakukannya. Seng Lingyun merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya, seolah dia kehilangan hadiah yang sangat berharga. Panggilan Zhou Tai sudah menghampiri Ji Fei, membuka tangannya dan meraih wajah Ji Fei. Ji Fei dengan cepat membungkuk dan menundukkan kepalanya, lalu menyapukan kakinya ke bawah. Bang! Dia menendang kaki Zhou Tai dengan keras. Seolah-olah kakinya ditendang pada tiang besi, terasa sakit dan mati rasa serta hampir patah. Ji Fei terhuyung karena terkejut dan hampir terduduk di tanah. Zhou Tai terus berjalan menuju Ji Fei. Qi Yuan melihat Ji Fei dalam masalah sendirian dan hendak bergegas, tetapi Ji Fei dengan cepat mundur. Qi Yuan, bawa mereka dan cepat pergi. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia melihat ke arah An Lao. Situasi Zhou Tai ini membuat Ji Fei sedikit tidak nyaman. Dia bisa kabur sendiri, tapi bagaimana dengan An Lao dan yang lainnya? Wajah Tuan An juga dipenuhi dengan kesungguhan. Yu Ping, suruh seseorang untuk membawa pergi An Qier dan Seng Lingyun. Dia tidak ingin pergi. Ji Fei tertegun sejenak. Tapi dia dengan cepat mengetahuinya dan diam-diam mengagumi An Lao Guo karena begitu anggun dan tidak takut hidup dan mati. Seng Lingyun langsung menggelengkan kepalanya. Kakek An,
Ji Fei tidak akan pergi. Aku juga tidak akan pergi. Ji Fei tertegun lagi dan melihat ke arah Seng Lingyun. Dia memiliki perlawanan alami terhadap wanita ini. Saat dia hendak berbicara, Seng Lingyun berkata, "Tanpamu, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitku. Bagaimanapun, aku akan mati, dan aku rela mati bersamamu." Dia sangat menyadari bahaya saat ini, jadi dia mengesampingkan semua cadangannya. Angel sebenarnya tertarik dengan sikap mendominasi maskulin Ji Fei, tapi dia menatap Tuan An dan berkata, "Kakek, jika kamu tidak pergi, aku pasti tidak akan pergi." Mengapa? Tuan An menghela nafas dan memahami apa yang dipikirkan kedua wanita itu. Ji Fei, Li Ruoxi mungkin akan membuat iri, cemburu, dan benci banyak wanita. Kakek An, kakek, Seng Lingyun dan An Qier berteriak pada saat bersamaan. Ji Fei tahu dari penolakan kedua wanita itu untuk pergi dan pandangan mereka. Tapi dia tidak menyangka An Lao akan menunjukkannya secara langsung dan diam-diam mengutuk orang bodoh itu di dalam hatinya. Dia meninggikan suaranya dan berkata, "Sebenarnya, lebih cocok bagiku untuk menjaga Zhou Tai jika kamu pergi." "Aku tidak akan pergi, kecuali aku mati," kata Seng Lingyun langsung. "Qi Yuan, bawa mereka pergi dari sini," perintah Ji Fei. Seng Lingyun hendak melangkah maju. "Aku mundur." Qi Yuan meraih Seng Lingyun dan mundur 10 meter. Seorang Lao dan yang lainnya juga mundur. Saat ini, Zhou Tai berada kurang dari 3 meter dari Ji Fei. Wajahnya berlumuran darah merah dan materi otak putih, yang begitu padat sehingga tampak seperti benjolan yang tergantung di atasnya di itu. Ji Fei melihat sekeliling halaman dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia tidak mengerti mengapa Zhou Tai tiba-tiba berpura-pura menjadi mayat. Sekalipun ada banyak kebencian, itu tidak cukup untuk menipu mayat. Tangan Zhou Tai meraih Ji Fei lagi. Bang, Ji Fei melambaikan tangannya untuk melawan, dan mereka bertabrakan satu sama lain. Tubuh Zhou Tai hanya berhenti, sementara tubuh Ji Fei mundur lebih dari 3 meter. "Ji Fei!" Seng Lingyun berteriak dari belakang, matanya dipenuhi kegugupan. Jika Qi Yuan tidak menahannya, dia akan bergegas. Ji Fei berdiri diam dan menarik napas dalam-dalam. Tangannya perlahan merogoh pakaiannya. Zhou Tai telah menyerang lagi, dan dia masih mengulurkan tangannya untuk meraih leher Ji Fei. Sederhana, hanya, langsung, tapi hal itu memberikan kejutan spiritual yang kuat kepada orang-orang. Suara mendesing, Ji Fei mengangkat tangannya, cahaya putih menyala, dan suara kain dipotong terdengar di udara. Kemudian, klik, terdengar suara retakan. Patah, tangan Zhou Tai yang terulur terputus dan jatuh ke tanah. Ji Fei menghela nafas lega. Untungnya, belati Raja Naga miliknya mampu memotong tubuh Zhou Tai. Dia telah memutuskan untuk memotong-motong Zhou Tai. Bagaimana dia bisa tetap begitu sombong? Zhou Tai hanya tertegun sejenak, lalu terus menyerang Ji Fei. Suara mendesing, Ji Fei bergerak cepat dan memotong Zhou Tai dengan beberapa pisau lagi. Tubuh Zhou Tai terus-menerus terluka dan terjatuh. Namun, Zhou Tai seperti manusia kayu, tidak peduli, dan masih menyerang Ji Fei secara mekanis. Tangannya jatuh, dan dia langsung melambaikan lengannya yang tidak memiliki pegangan untuk menyerang. Dia benar-benar seperti mayat tanpa kesadaran. Darah, kekejaman dan ketakutan di tempat kejadian membuat Antua dan yang lainnya gemetar ketakutan. Apalagi saat dia melihat kaki Zhou Tai patah dan dia masih menggunakan kakinya yang patah untuk menopangnya menyerang Ji Fei. Itu benar-benar seperti duel antara manusia dan mumi. Dahi Ji Fei mulai berkeringat saat ini. Keadaan Zhou Tai sangat tidak normal. Jika dia tidak menggunakan belati Raja Naga, pisau biasa mungkin tidak akan bisa memotongnya.
Tetapi jika Anda tidak mati dalam keadaan ini, apa yang akan terjadi? Ada ketakutan yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Zhou Tai, yang menjadi tongkat manusia, meskipun kecepatan serangannya lebih lambat, menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Dan perutnya tampak lebih besar. Ji Fei memegang belati. Wajahnya menunjukkan kesungguhan. Dia tidak tahu apa ini. Bersambung.